Tribuners, Istanbul, Turki diguncang gempa berkekuatan 6,2 skala Richter pada Rabu 23 April 2025 kemarin. Gempa tersebut telah memicu kepanikan luas dengan ratusan orang terluka akibat nekat melompat dari gedung bertingkat. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengatakan gempa bumi berlangsung selama 13 detik dan diikuti oleh lebih dari 50 gempa susulan dengan yang terkuat berkekuatan 5,9 skala Richter. Pernah kan kayak gitu? Pasti kalian pernah. Tapi serem juga nggak sih kalau ada gempa beneran? Bisa aja nampaknya fatal. Tapi dari semua itu, kita bisa mengenal penanganan gempa dan perencanaannya. Kira-kira apa saja ya? Ayo kita bahas. Dalam mitigasi bencana gempa bumi, ada tahap awal, yaitu mendirikan bangunan sesuai dengan aturan baku di mana bangunannya tahan gempa. Yang ke-1, desain struktural yang benar. Yang kedua, pemilihan material yang tepat, serta yang terakhir adalah teknik konstruksi yang benar. Contoh material strukturalnya yaitu beton bertulang, baja struktural, kayu, dan bambu. Tujuannya adalah untuk melindungi nyawa penghuni, mengurangi kerugian material, dan memastikan bangunan tetap berfungsi setelah terjadinya gempa. Yang pertama, cek zonasi gempa. Pemerintah atau lembaga seperti BMKG biasanya menyediakan peta zonasi gempa yang menunjukkan daerah dengan risiko rendah, sedang, atau tinggi terhadap gempa. Yang kedua, mengenali lokasi bangun tempat tinggal merupakan langkah terpenting dalam mitigasi gempa bumi karena lokasi sangat berpengaruh terhadap risiko kondisi geologi dan tanah. Yang pertama, tanah keras atau batuan cenderung lebih aman karena meredam guncangan. Dan yang kedua, tanah lunak atau bekas rawa cenderung lebih berbahaya karena memperkuat guncangan gempa. Tiga, jauh dari patahan aktif. Hindari membangun rumah atau gedung di dekat sesar aktif atau patahan yang rawan bergeser saat gempa. Dan yang keempat, risiko sekunder. Pertimbangkan juga potensi bahaya lain akibat gempa. Seperti yang pertama, terjadinya tsunami jika tinggal di dekat pantai. Dan yang kedua, terjadinya longsor jika tinggal di dekat lereng. Yaitu adalah menempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Penjelasannya yaitu tidak menaruh barang-barang yang cepat pecah dekat tempat orang duduk atau tempat orang tidur. Selanjutnya, mengenali jalur evakuasi. Yang pertama, kenali rute sejak dini. Sebelum gempa terjadi, pastikan kita harus mengetahui jalur evakuasi atau rute aman yang berada di rumah, sekolah, atau tempat umum lainnya. Yang kedua, perhatikan rambu dan peta evakuasi. Di banyak tempat umum sudah ada rambu jalur evakuasi dan peta lokasi evakuasi. Kita harus pelajari simbol-simbolnya dan pastikan tahu artinya. Yang selanjutnya, pastikan jalur aman dan mudah diakses. Jalur evakuasi harus yang pertama tidak terhalang benda berat, yang kedua bisa dilalui dengan cepat, dan yang ketiga tidak dekat dengan benda yang runtuh atau pecah saat terjadi gempa. Yang selanjutnya, latihan evakuasi agar terbiasa bergerak cepat dan tidak panik. Yang kedua, pemetaan wilayah rawan gempa bumi adalah proses mengidentifikasi dan memvisualisasikan area geografis yang memiliki potensi tinggi terjadi gempa bumi. Tujuannya adalah untuk perencanaan tata ruang, aturan bangunan tahan gempa, dan yang terakhir adalah mitigasi bencana. Sekarang kita masuk ke dalam waktu perencanaan. Merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi. Yang pertama, senter dan baterai cadangan. Gempa bisa menyebabkan listrik padam. Senter bisa membantu kita untuk melihat dalam kegelapan, khususnya saat terjadi evakuasi di malam hari. Gunakan senter LED, hemat energi, dan simpan baterai ke dalam wadah atau tempat yang kedap air. Yang kedua, ada kotak P3K untuk menangani luka ringan, tergores, ataupun terjatuh saat terjadi gempa. Yang ketiga, makanan instan dan air bersih.
Pilih makanan yang bergizi, mudah disiapkan, dan tahan lama. Dan jangan lupa juga, siapkan air minum minimal 2 liter per orang per hari untuk waktu 3 hari. Yang keempat, peluit atau alat penanda untuk memanggil bantuan jika terjebak ataupun terisolasi. Dan yang terakhir, dokumen penting dalam wadah tahan air. Simpan fotokopi KTP, KK, akta, BPJS, ataupun dokumen penting lainnya dalam map plastik kedap air. Semua perlengkapan ini bisa disimpan dalam tas siaga gempa. Jangan lupa periksa isinya secara berkala atau minimal 6 bulan sekali untuk memastikan tidak ada yang kadaluarsa ataupun rusak. Itu adalah memeriksa penggunaan gas dan juga listrik. Yang pertama, memeriksa apakah ada kebocoran gas. Yang kedua, itu ada memeriksa apakah ada hal-hal yang membahayakan. Yaitu ada mencatat nomor-nomor penting. Yang pertama mencatat nomor polisi, yang kedua mencatat nomor ambulan, yang ketiga mencatat nomor pemadam kebakaran. Yang harus kita lakukan saat terjadi guncangan adalah berlindung di tempat yang aman, di bawah meja yang kokoh, atau di sudut ruangan. Lindungi kepala dengan tangan atau benda yang tersedia. 2. Evakuasi ke tempat terbuka. Setelah guncangan benar-benar berhenti, segera keluar dari bangunan dengan tertib melalui jalur evakuasi yang aman. Ketiga, saat terjadi guncangan di tempat terbuka, tetap waspada. Tetap berada di tempat terbuka sampai ada informasi resmi bahwa kondisi sudah aman. Yang terakhir, jika Anda terjebak dalam peruntuhan, berusahalah untuk tidak panik, yaitu dengan memberikan isyarat keberadaan dengan mengetuk pipa atau dinding atau berteriak jika memungkinkan.